Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua kepada jalan yang diridhoinya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki hari-hari terbaik, hari-hari yang paling istimewa dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hari-hari di antara 10 hari terakhir ini adalah hari-hari yang diagungkan oleh para salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Mereka mengagungkan 10 hari dalam 3 bulan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Utsman An-Nahdi. Beliau adalah salah seorang mukhadram
orang yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak sempat menemui Nabi. Tabi'i senior Abu Utsman Abdurrahman bin Mul An-Nahdi Al-Basri. Beliau mengatakan, kanu yu'azzimuna salasa asyarat. Dahulu para salaf, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mengagungkan, memuliakan 10 hari dari 3 bulan, yaitu 10 hari pertama dari bulan Muharram, kemudian 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, dan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini tradisi yang berlaku di antara para salafus saleh. Mereka biasa mengagungkan hari-hari yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan hari-hari yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya banyak sekali keutamaan, banyak sekali keistimewaan yang tidak kita dapati pada hari-hari yang lain. Maka sudah sepatutnya kita kaum muslimin meneladani para salaf kita, mencontoh tradisi mereka dengan mengagungkan hari-hari tersebut, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan kita masuki. Apalagi ikhwani fiddin wa akhwati azani Allah wa iyyakum, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu 10 hari yang sangat menentukan kualitas Ramadan kita. Kebaikan bulan Ramadan yang kita jalankan dari amalan-amalan ketaatan selama ini itu ditentukan pada 10 hari terakhir, bukan pada 10 hari pertama dan kedua. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nilai suatu amalan itu bergantung dengan penutupnya. Nilai suatu amalan itu bergantung dengan akhirnya. Dan kita dalam menjalankan bulan Ramadan ini, kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang menjalankan bulan Ramadan dari keadaan yang baik di sepertiga pertama, kemudian menurun pada 2/3, kemudian tersungkur pada 10 hari yang terakhir. Dan ini golongan yang tidak terpuji,
golongan yang celaka, waliyazubillah. Golongan yang kedua, kaum muslimin yang berusaha untuk istiqomah, stabil antara 10 hari pertama, 10 hari kedua sampai 10 hari terakhir. Ini golongan yang mutawassit, pertengahan. Dan tentu golongan kedua ini lebih baik dari golongan yang pertama. Golongan yang ketiga adalah golongan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang 10 hari pertama menjalankan ketaatan kepada Allah dengan baik, kemudian masuk 2/3 lebih baik lagi, dan masuk 10 hari terakhir dalam kondisi lebih baik lagi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kondisi ketiga ini yang dijalankan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ketaatan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, memaksimalkan segala daya dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan amalan-amalan ketaatan yang khusus. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan qiyam atau menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan ketaatan, maka orang yang menjalankan ketaatan ini atas dasar iman dan ihtisab, atas dasar keyakinan kepada Allah, keimanannya kepada Allah dan ihtisab, yaitu mencari pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan disebutkan bahwasanya beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya, dan ini sebagai kinayah, kiasan menjauhkan istri-istri beliau. Ketika memasuki hari pertama dari 10 hari terakhir itu, maka beliau kencangkan ikatan sarungnya. Tidak sebagaimana kebiasaan beliau pada malam-malam sebelumnya. Pada malam-malam sebelumnya beliau biasa bergaul dengan istri-istrinya. Namun ketika memasuki 10 malam terakhir, mulai dari tanggal 21 Ramadan, maka beliau kuatkan ikatan sarung beliau. Wa ahya lailahu, kemudian juga beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk mencari
malam 1000 bulan, untuk mencari malam Lailatul Qadar yang keutamaannya khairun min alfi syahr. 1 rakaat sholat yang kita kerjakan pada malam itu nilainya lebih baik dari ibadah yang kita jalankan selama lebih dari 83 tahun. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan khusus bagi umat ini. Adapun pada umat-umat yang lain seperti Bani Israel, dulu mereka ada yang berperang sampai puluhan tahun, berjihad menegakkan kalimat Allah sampai puluhan tahun lamanya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kepada umat ini, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, memberikan amalan-amalan yang singkat waktunya tetapi keutamaannya sepadan dengan amalan-amalan yang dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW membangunkan keluarga beliau, anak dan istri beliau, untuk memaksimalkan 10 hari terakhir itu menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah yang khusus seperti sholat, berzikir, tilawatul Quran, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berharap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi alasan kita kenapa kok harus menspesialkan 10 hari terakhir ini sebagaimana para salaf dulu mengutamakannya, karena pada malam di antara malam-malam 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Dan juga nilai amalan kita ditentukan oleh penutupnya akhirnya. Jadi ada 2 alasan mengapa kita harus menghidupkan 10 malam terakhir itu dengan amalan ketaatan. Yang pertama karena di sana ada malam Lailatul Qadar, dan nilai setiap amalan seorang hamba ditentukan oleh akhirnya atau penutupnya. Oleh karena itu para ulama senantiasa menyampaikan nasihatnya, menyampaikan peringatannya kepada kita supaya kita serius, bersungguh-sungguh menyambut 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita, ulama kita, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhussu hazihil ashra. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tradisi beliau, yakhussu hazihil ashr, mengkhususkan atau mengutamakan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan bi'amalin jalilatin. Beliau mengkhususkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang agung. Li'annaha khitamus syahri, karena 10 hari terakhir itu adalah penutupan dari bulan Ramadan.
wali annaha layalil i'taqi minan nar. Dan juga pada 10 hari terakhir itu, pada 10 malam itu, Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Maka Nabi SAW bersungguh-sungguh memaksimalkan usaha beliau, daya dan upaya beliau untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk menegakkan atau menghidupkan malam dari 10 hari terakhir itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Wali annaha turja fiha lailatul qadri, karena di antara 10 malam terakhir itu diharapkan kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Fakana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu yusolli fiha, beliau sholat pada malam tersebut mu'dhamal laili, dari kebanyakan malamnya. Jadi mayoritas malam di antara 10 hari terakhir itu beliau perbanyak dengan sholat. Wa yutilul qiyam, dan beliau memanjangkan sholatnya. Warruku'a was sujuda, memanjangkan rukuknya dan memanjangkan sujudnya. Fahaza makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis ahya lailahu, maka inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menghidupkan malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak amalan ketaatan, sholat, memperbanyak bacaan Qur'annya, ya, memperlama berdirinya, memperlama rukuknya, memperlama sujudnya. Dan dikatakan di sini oleh Syekh, beliau lakukan hampir semalam suntuk, ya. Dan ini yang dimaksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, maknanya beliau menghidupkan mayoritas dari malam tersebut, yakni sahira mu'zamal lail, beliau begadang pada mayoritas dari malam tersebut. Wakila, namun ada juga yang mengatakan innahu kana yasharul laila kullahu, beliau begadang semalam suntuk, nggak tidur sama sekali. Kalau tadi mayoritas dari malam beliau isi dengan ibadah, pendapat yang lain mengatakan sama sekali beliau tidak tidur, full semalam suntuk, beliau isi dengan amalan-amalan ibadah. Yasharul laila kullahu min hadzil ashar, beliau begadang semalam suntuk, full, penuh, tanpa tidur sama sekali pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fahuwa yasharu mu'zamal laili au kullal laili, maka Nabi SAW menghidupkan malam 10 terakhir itu di antara dua keadaan, antara begadang semalam suntuk tanpa tidur sama sekali, atau beliau memenuhi malam tersebut hanya sedikit saja dari waktu yang beliau pakai untuk istirahat, namun mayoritasnya beliau gunakan untuk sholat dan ketaatan yang lain. Wala yasharu fil qila wal qal, wala yasharu fil qili wal qali,
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menghabiskan malam dari 10 hari terakhir itu dengan qil dan qal, katanya dan katanya. Beliau menjauhi ucapan-ucapan yang tidak berguna. Waddahiki, beliau juga meninggalkan banyak tertawa. Watakti'iz zamani, atau membuang-buang waktu. Kama yaf'aluhu ahlu hadzal waqt, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman kita sekarang ini. Fa ghalibu ahli hadzal waqt yasharuna layali Ramadan. Maka kebanyakan orang kaum muslimin apabila memasuki 10 hari terakhir, mereka begadang semalam suntuk di bulan Ramadan bukan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. La fi salihi dinihim wala fi salihi dunyahum. Tidak untuk mewujudkan kemaslahatan agamanya, tidak pula untuk mewujudkan kemaslahatan dunianya. Habis waktu terbuang sia-sia untuk perkara-perkara yang tidak berguna, bahkan hal-hal yang mengundang mudarat, yang merugikan dunia dia dan akhirat dia. Wa inna ma yasharuna ala qilin wa qal. Kebanyakan orang kalau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, mereka sibuk dengan perkara yang tidak berguna. Waddahik, banyak tertawa. Wa muzahin wal la'ib, banyak bercanda, banyak bermain. Wa hadhi khasaratun azimah, dan perbuatan yang demikian ini adalah kerugian yang sangat besar. Ini harus kita waspadai. Pertanyaannya, kenapa kok sebagian orang begitu lalai untuk menyambut 10 hari terakhir yang merupakan hari-hari terbaik dan hari-hari penentuan ini? Kenapa kok banyak orang begitu berat untuk menjalankan ketaatan di akhir Ramadan ketimbang di awal-awalnya? Jawabannya karena salah satu sebabnya akibat dosa. Akibat dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang diperbuat, dan dia tidak beristighfar kepada Allah, sehingga hatinya kotor, berat untuk menjalankan ketaatan pada hari-hari yang menentukan itu. Maka dari itu kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah sebelum memasuki 10 hari terakhir. Banyak bertaubat kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsir faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, aku telah berbuat zalim, menganiaya diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Aku telah berbuat dosa dan kemaksiatan yang banyak. Maka ampunilah aku ya Allah. Atau baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Atau memperbanyak istighfar, astaghfirullah, 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 seraya menyadari bahwa selama ini ketaatan yang kita jalankan belum maksimal, apalagi
dikotori oleh banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Ya. Dan juga kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Di samping kita istighfar, kita banyak tawakal kepada Allah, menyandarkan hati kita kepada Allah, bahwa kita tidak mampu menjalankan ketaatan itu melainkan dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala syukrika wa zikrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk berzikir kepadamu, dan kuatkanlah aku agar aku bisa memperbaiki atau mendapatkan ibadah yang terbaik di sisi. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kita merasa amalan ketaatan yang kita kerjakan, kesungguhan yang kita lakukan pada hari-hari terakhir itu berkat kekuatan diri kita, berkat kemampuan diri kita. Ya, tapi kita harus menyandarkannya kepada Allah, mengakui hanya Allah yang kuasa memberi taufik kepada hambanya, sehingga hambanya itu bisa menjalankan ketaatan pada malam-malam yang diutamakan tersebut. Ya. Kemudian juga sebagai penutup, para ulama mengingatkan kita bahwasanya kesungguhan dari amalan-amalan ketaatan yang kita kerjakan selama ini maupun amalan-amalan yang akan kita kerjakan pada 10 hari terakhir itu bukan inti. Pokoknya bukan di seberapa banyak, di seberapa jauh, di seberapa kesungguhan kita menjalankan amalan ketaatan itu. Intinya yang harus kita perhatikan, dan ini yang banyak dilalaikan oleh kita, adalah bagaimana supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapapun banyaknya amalan yang kita kerjakan, betapapun banyaknya kesungguhan yang kita usahakan, belum tentu amalan yang kita kerjakan di hari-hari yang terbaik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu. Ya. Mungkin kita sama-sama sholat, sama-sama berzikir, sama-sama baca Quran, sama-sama bersungguh-sungguh, tetapi yang satu diterima oleh Allah, yang lain tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Maka yang menjadi fokus perhatian kita dari amalan ketaatan yang kita kerjakan di 10 hari terakhir itu ialah berdoa minta kepada Allah supaya Allah menerima amalan ketaatan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Makna takwa itu kata Tolak bin Habib, antuti Allah, engkau menaati Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, yaitu di atas ilmu, tarju sawab Allah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Ini takwa. Engkau taat kepada Allah di atas ilmu menjalankan ketaatan itu, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Engkau mengharapkan amalan yang engkau kerjakan diterima oleh Allah. Ini takwa.
Takwa juga kata beliau engkau meninggalkan kedurhakaan kepada Allah. Engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, juga di atas cahaya Allah, di atas ilmu, di atas pemahaman yang benar. Takhafu azab Allah, dalam keadaan engkau takut dari azab Allah. Engkau takut amalan yang engkau kerjakan tidak diterima oleh Allah. Ini takwa. Dan orang yang bertakwa ini kata Allah pasti amalannya diterima oleh Allah. Orang yang bertakwa pasti amalannya diterima oleh Allah. Maka dari itu para salaf, Ali bin Abi Thalib dan yang lain, ya, bahkan keumuman para sahabat Nabi, setelah berakhir bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Beristighfar dan berdoa kepada Allah, minta supaya amalan ketaatan yang dikerjakan selama sebulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengatakan, andai kata ada satu amalan yang ku ketahui diterima oleh Allah, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi kita harus memperbanyak istighfar, karena dosa-dosa itu yang menghalangi kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah, menghalangi kesungguhan kita untuk menjalankan kepada Allah. Kemudian kita bertawakal dan berdoa kepada Allah supaya Allah menerima amalan-amalan kita, terutama pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang adanya orang yang celaka. Raghima anfu rajulin, sungguh celaka orang yang dakhala alaihi Ramadan, dia memasuki bulan Ramadan, walam yughfar lahu, berakhir bulan Ramadan itu Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Sungguh celaka orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan itu dalam kondisi tidak diampuni dosa-dosanya, tidak diterima amalannya oleh Allah. Mungkin ikut sholat, mungkin ikut tilawah, mungkin ikut berzikir kepada Allah, menghidupkan malam, ya. Namun karena amalan yang dia jalankan tidak dibangun di atas nur cahaya Allah, tidak dibangun di atas ilmu dan pemahaman yang benar, Allah tidak terima amalannya dan tidak Allah ampuni dosa-dosanya. Ini orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Hari di mana Allah buka pintu surga, tutup pintu neraka, syaitan dibelenggu. Hari di mana setiap malam dari bulan Ramadan ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyas syarr amsik. Wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, sambutlah kebaikan itu. Wahai orang-orang yang masih suka bermaksiat, masih suka berbuat durhaka kepada Allah, sadarlah dirimu. Namun orang yang celaka ini tidak peduli dengan kebaikan itu dan tetap kondisinya sebagaimana kondisi dia pada bulan-bulan yang lain. Tetap dalam kedurhakaannya, tetap dalam kemaksiatannya, tidak tergerak sedikit pun hatinya untuk
bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memperbaiki amalannya, memperbaiki ketaatannya, sehingga Allah menerima amalan ketaatan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk memasuki hari-hari yang istimewa tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufiknya kepada kita sehingga kita bisa bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan pada malam yang istimewa tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita selama bulan Ramadan dan menjadikan ketaatan kita itu menjadi sebab yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.